kasih Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Voice. Semakin menarik sekali, ramai sekali juga kondisi di studio Metro TV kali ini. Dan untuk itu saya akan mempersilahkan kembali kali ini untuk Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario, langsung naik ke atas panggung. Angkat tangan dulu Anda, siapa yang ingin curhat? Silahkan. Ajun. Ibu. Pak Ajun. Iya. Ajun komisaris. Ya. Bukan. Ya Pak Ajun. Silakan. Dayu. Ibu Pak Ajun, Dayu. dan Yeni. Ibu Yeni. Ibu Yeni. Oke. So, Pak Ajun, apa yang ingin Bapak bagi dengan kami malam ini? Ya, mungkin sebelumnya saya kenalan dulu. Nama saya Ajun dari Jonggol, Bogor. Bukan. Mungkin yang akan saya curhatkan mungkin mengenai pribadi saya yang mungkin disakiti sama perempuan. Anda tidak sendiri, Pak. Mungkin pada saat itu, pada tahun itu, mungkin saya mempunyai pacar ya. Pada situ berpacaran itu pakai motor itu belum ini banget lah gitu, karena pada tahun itu sangat jarang sekali berkendaraan itu bermotor. Jadi saya berpacaran itu jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Iya, jalan Ya, kaki. terus? Pada saat saya jalan kaki, mungkin yang namanya berpacaran kan mesra ya gitu Pak, jalan kaki. Pada udah ada 2 kilo lah Pak jalan kaki, mesra banget ya Pak. 2 kilo jauh Pak, mesra banget. Nah. Terus pada saat itu ada sebuah motor Pak, mungkin menghampiri kami berdua. Nah mungkin itu teman dekatnya pacar saya waktu itu gitu. Pada saat itu sih dia minta izin kepada saya mau ngobrol sama temen dia. Nah pada yang mungkin yang saya sangat sakit itu pada saat dia ngobrol, saya itu ditinggalin Pak. Saking sakitnya saya pada tahun itu saya dendam sama semua cewek. Itu dia pergi naik motor itu? Pergi pas saya ditinggalin Pak. Jadi Anda disuruh minggir, nunggu dia ngobrol. Dia izin ke saya mau ngobrol sama temennya. Tapi pas dia naik motor dia nggak izin sama saya. Langsung pergi? Langsung pergi aja. Bukan. Ya minimalnya lambaikan tangan gimana enggak ini Pak? Dia nggak lambaikan tangan? Enggak Pak, pergi aja. Sakit saya itu pada itu. Saya pada tahun itu saya sangat dendam ke semua cewek sampai saya pergi ke mungkin guru spiritual Pak. Pada tahun itu maksudnya kan, pada tahun itu. Saking saya sakitnya sama perempuan. Saya pergi ke guru spiritual, saya minta. Apa minta? Ya rahasia Pak. Intinya saya pengen membalas kesakitan pada waktu itu. Sampai saya tulis, mungkin saya bikin cerita tragedi pohon waru Pak. Karena pas kejadian itu emang persis di bawah pohon waru. Ada kejadian itu. Terus? Ya Akhir cerita bagaimana? akhir cerita saya sakit, dendam ke semua perempuan. Ya saya pelet semua perempuan Pak. Saya mungkin jadi sebaliknya saya rebutan cewek. Setelah saya pergi ke guru spiritual. Oh Bapak jadi direbutkan? Direbutkan. Nah pada saat itu saya saking dendamnya sama si cewek itu, ya saya iniin juga si cewek itu. Maksudnya dalam arti apa ya bahasanya yang enak? Dipelet lah gitu si cewek itu. Bentar. Apakah dia mau akhirnya? Ya udah jelas pasti mau lah Pak. Cuman saya yang nolak. Dia mau, saya nolak. Jadi dipelet tapi ditolak? Ditolak. Karena saking saya sakit, saya dendam. Jadi dia pas udah kena, saya tolak. Terus bagaimana dia? Ya nggak tahu juga Pak. Pada pas saat dia mungkin mengungkapkan perasaannya, mungkin dia katakan minta maaf, saya nggak ada maaf bagimu. Itu Pak, pada saat itu. Sakit hati itu sakit jiwa Pak? Ya sakit hati Pak. Sakit hati ya? Iya. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita dengarkan. Cinta itu memang mengizinkan apapun ya, termasuk pergi ke guru spiritual. Bayangin, melet untuk ditolak, itu kan entah apakah pelet itu berlangsung betul
efektif atau tidak, tapi kita tahu bahwa yang kita lakukan yang tidak mengakibatkan orang secara jujur bereaksi itu sesuatu yang mendekati dosa. Mbak Dalu, apa ceritanya? Mbak Dayu, ceritanya. Ya, dalam hidup ini Pak, saya mengalami 2 kegagalan cinta oleh laki-laki. Dua kegagalan cinta. Iya, yang pertama saya pacaran dengan dia 7 tahun. 7 tahun dari awal kuliah saat ospek, dia kakak kelas saya. Dan setelah kerja, saya diterima di suatu perusahaan swasta. Pada saat hari diterima, bapak saya meninggal. 4 bulan kemudian, pada saat saya harus presentasi, saya diputuskan hanya melalui telepon, tanpa alasan yang jelas. Terus laki-laki yang kedua, buat orang mau tertawa aja. Yang kedua? Kemudian saya menutup hati untuk laki-laki dan akhirnya saya punya teman baru di kantor. 7 tahun, berapa masa vacuumnya, berapa lama? 3 tahun. 3 tahun? Iya, saya cukup menutup hati. 10 tahun. Ya. Terus terbukanya lagi? Dari teman satu kantor, lebih muda 4 tahun. Lebih muda 4 Ya, tahun. lebih muda 4 tahun. Berondong. Apa itu istilahnya? Brownies, Pak. Gondong cowoknya. Terus? Ya, nyaman diajak ngobrol, akhirnya saya suka dengan dia, Pak. Tapi karena diolok-olok teman satu kantor, entah bagaimana ceritanya, dia jadi menjauh dari saya. Dan satu hari ibu saya masuk ICU, saya harus melemparkan satu kerjaan, karena besok harus ada audit dari internasional. Jadi saya melemparkan kerjaan itu ke dia. Dan di depan bawahan, di depan rekan-rekan saya dibentak dengan dia. Gitu. Terus apa reaksi Anda? Sakit, Pak. Ya udah, saya langsung keluar dari ruangan dia tanpa berkata apapun. Karena pada saat itu saya harus meeting. Setelah itu saya harus meeting, jadi saya harus menguasai keadaan. Jadi Anda sakit hati dengan 2 laki-laki. Ya. Apakah masih ada kemungkinan bagi laki-laki yang ketiga? Saya tidak ingin disakiti lagi. Membuka hati untuk laki-laki, tapi untuk yang mencintai saya, silahkan. Tidak menyakiti saya, tapi kalau untuk mencintai saya, apalagi dipelet kemudian dibuang, enggak. Kita dengarkan dulu ya sebelum dengar nasihat beliau. Ibu. Pak Mario, selamat malam, Selamat salam malam. super. Salam super. Saya Yeni dari Ciledug. Ya, si Bu Yani. Saya setahun yang lalu itu saya diputuskan oleh mantan saya. Diputuskannya dengan secara diam-diam, nggak ada obrolan. Ternyata dia ingin nikah sama orang lain. Dengan Anda sendiri statusnya apa? Statusnya masih pacar, tapi saya belum diputusin secara resmi. Maksudnya? Sebentar. Kalau pacaran putus resmi itu pakai apa? Ya maksudnya mungkin dia bilang atau kita kurang cocok atau apa, kan kita nggak membuang-buang waktu. Iya. Karena aku kan ingin untuk serius ya kan, Iya. untuk menikah. Jadi saya cuma buang-buang waktu hanya nungguin dia, ternyata dia sama yang lain. Berapa lama itu? Cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun, cuman. Dia aja bilang cuman loh. Berarti 1,5 tahun ibu menua untuk orang yang sia-sia. Iya, betul. Kenapa, Pak? Iya, kenapa? Coba pakai proyek. Kenapa? 1,5 tahun cuman. Menurut Anda itu lama? Lama banget, Pak. Itu di bawah pohon apa waktu? Enggak seperti Mas ini enggak. Nah ya. Enggak. Aku
Aku taunya dari temannya mengabarkan kalau dia sudah melamar perempuan lain, dan dari situ dia diam, nggak ada obrolan lagi. Terus betul-betul menikah? Benar-benar menikah, sampai sekarang juga nggak putus kontak. Putus kontak maksudnya. Tapi sudah putus dari Anda tuh? Udah, Sudah. karena kan aku yang langsung ngomong sendiri ya. Bagaimana caranya Ibu bicara sama dia? Aku bilang aja karena mau gimana nih hubungan kita, mau dibawa kemana gitu kan. Iya seperti lagu. Jadi tanya, Jun, kita ini mau kemana sih? Cuman dia bilangnya kayaknya nggak cocok gitu. Karena komunikasi juga udah agak jarang. Udah gitu, tapi dia nggak mau ngomong kalau dia udah mau nikah. Jadi saya sakitnya karena dibohongin selama beberapa bulan. Udah gitu ditinggal nikah lah sama orang lain. Kami turut bersedih atas paling enggak tunjukkan rasa bersedih sedikit. Oke, nah. Tapi seriusnya, ditinggal menikah tanpa kejelasan itu sesuatu yang memedihkan. Ya. Nah, apakah sekarang Mbak Yani sudah terbuka bagi cinta yang baru? Sebenarnya sekarang ada, cuman saya bingung dengan 2 pilihan. Satu sisi si A ini kerjaannya lumayan, tapi kurang perhatian. SMS-nya seminggu sekali. Yang kedua, orangnya sederhana, tapi selalu perhatian ke aku. Beritanya harian. Setiap hari pasti ngasih kabar. Ya. Kira-kira yang mana, Pak? Oke, sebentar saya kasih Pak Silbram dulu. Kira-kira yang mana? Coba nanti kita tunggu jawaban dari Pak Mario sebentar lagi ya. Anda juga, menurut Anda kira-kira yang mana? Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tuhan itu sering mempertemukan kita dengan orang yang salah sebelum mempertemukan kita dengan orang yang tepat.